Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permisi Kak, perkenalkan nama saya Gilbert Melo Pratama dengan NIM N10125200448. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai osteologi yang telah diajarkan kepada kami sejauh ini. Osteologi atau skeleton manusia terbagi menjadi dua. Yang pertama axial skeleton, kemudian appendicular skeleton. Axial skeleton adalah tulang-tulang yang menjadi sumbu tubuh manusia atau tulang-tulang yang tidak bergerak. Nah, axial skeleton terbagi menjadi 4. Yang pertama cranium, vertebra, sternum, dan costa. Kemudian appendicular skeleton terbagi menjadi 2, yaitu ekstremitas atas seperti lengan, manus, dan lain-lain. Kemudian ekstremitas bawah terdiri atas tulang-tulang kaki, juga pelvis, dan lain-lainnya. Nah, yang pertama akan saya jelaskan adalah dari axial skeleton yang paling atas, yaitu cranium. Jadi cranium terbagi menjadi 2, yaitu neurocranium atau tulang-tulang yang melindungi otak. Kemudian ada viscerocranium, tulang-tulang yang membentuk wajah. Nah, saya akan mulai dari neurocranium. Pada neurocranium terdapat os frontal, os parietal, os occipital, kemudian os temporal, os ethmoidal, dan os sphenoidal. Nah, kemudian pada viscerocranium atau tulang-tulang pembentuk wajah, kita bisa identifikasi yaitu os maxilla, kemudian os mandibula, os zygomaticum, kemudian os lacrimal, kemudian os nasal, os vomer, kemudian os palatina, dan ya itu dia. Selanjutnya pada tulang kranium tampak anterior kita juga dapat mengidentifikasi tulang-tulang penyusun orbita atau pembentuk rongga mata. Yang pertama ada os frontal, kemudian ada os zygomaticum, kemudian ada os maxilla, kemudian ada os lacrimal, os palatina, dan os ethmoidal. Lanjut, ini merupakan neurocranium atau tampak anterior dari cranium. Nah, dari tampak anterior cranium kita bisa mengidentifikasi beberapa hal seperti sutura sagittalis yang membagi antara os parietal dextra dan sinistra. Kemudian kita bisa melihat sutura coronalis yang membagi yang membatasi antara os frontal dan os parietal. Kemudian ada sutura lambdoidea yang membatasi antara os occipital dan os parietal. Nah, kemudian di cranium atas atau tampakan tampakan superior pada cranium, kita bisa melihat titik tertinggi pada tubuh manusia yaitu vertex. Kemudian pertemuan antara sutura coronalis dan sutura sagittalis disebut brekma. Kemudian pertemuan antara sutura lambdoidea dengan sutura sagittalis disebut lambda. Lanjut, ini adalah tampak posterior dari cranium. Hal-hal yang bisa kita identifikasi dari tampak posterior cranium, yang pertama adanya sutura sagittalis seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Kemudian ini adalah os parietal, kemudian ini adalah os occipital, dan ini ada protuberantia occipitalis externa. Kemudian terdapat tonjolan kecil yang sedikit tajam yaitu processus styloideus. Nah, di sini juga terdapat linea nachalis superior dan linea nachalis inferior. Terdapat juga processus mastoideum. Dan ya, itu dia dari tampak posterior kranial. Nah, selanjutnya adalah tampakan dalam dari neurocranium atau kranium yang melindungi otak manusia. Yang dapat diidentifikasi dari gambar ini adanya sulcus sinus sagittalis superioris, kemudian adanya crista frontalis, kemudian adanya foveolae granularis, kemudian lapisan terluar dari
neurokranium atau kranium dinamakan lamina externa. Kemudian bagian tengahnya yang terdapat banyak lubang disebut diplo. Kemudian lapisan terdalam dari kranium disebut lamina interna. Nah, dari dalam neurokranium juga dapat terlihat sutura coronalis dan sutura lambdoidea. Selanjutnya, ini adalah tampakan bagian dalam dari basis kranii. Nah, pada gambar ini yang dapat kita identifikasi yang pertama adanya foramen terbesar pada tubuh manusia, yaitu foramen magnum. Kemudian adanya protuberantia occipitalis interna. Kemudian adanya foramen ovale. Kemudian di bawah ovale terdapat foramen spinosum. Kemudian di bagian atas di dalam sini terdapat foramen rotundum. Nah, di bagian sebelah sini juga terdapat foramen lacerum, dan di bagian yang ini merupakan canalis opticus. Nah, di atas ini kita juga dapat mengidentifikasi crista frontalis, kemudian lamina et foramina cribrosa, kemudian ini yang bagian hijau yang berwarna hijau ini merupakan os sphenoidal. Lanjut, ini merupakan tampakan dari bawah kranium manusia. Yang pertama yang bisa kita identifikasi, kembali lagi kita dapat melihat foramen magnum, kemudian foramen foramen ovale yang di sini, foramen spinosum, dan foramen rotundum. Nah, di sini juga kita dapat melihat condylus occipitalis, tempat melekatnya vertebrae cervicalis pertama atau atlas. Nah, kemudian di sini juga dapat terlihat protuberantia occipitalis externa. Kemudian ada arcus zygomaticus. Selanjutnya terdapat processus styloideus, dan kemudian ada juga yang terlihat yaitu os palatinum. Nah, bagian kuning ini merupakan bagian dari os maxilla. Nah, berikut merupakan gambaran dari mandibula yang sebelumnya sudah sempat saya jelaskan sedikit. Yang dapat diidentifikasi lebih jelas pada gambar ini adanya processus coronoideus, kemudian adanya processus condylaris, kemudian terdapat incisura mandibula, dan kemudian lebih jelas lagi terlihat adanya angulus mandibula, kemudian adanya ramus mandibula, dan lubang pada mandibula yaitu foramen mentale, kemudian protuberantia mentalis. Selanjutnya, ini merupakan gambaran dari columna vertebralis. Columna vertebralis terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, adanya vertebrae cervicalis, yaitu vertebrae cervicalis 1 sampai 7. Kemudian adanya vertebrae thoracicae 1 sampai 12. Kemudian adanya vertebrae lumbales 1 sampai 5. Kemudian adanya os sacrum, 1 tulang dengan 5 segmen. Segmen pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Kemudian yang paling bawah kecil di sini, ini merupakan os coccygeus. Di sebelah sini, ini merupakan columna vertebrae tampakan dari belakang atau tampakan posterior. Sementara ini adalah columna vertebrae tampakan anterior. Nah, selanjutnya ini merupakan vertebrae cervicalis 1 atau yang dinamakan sebagai atlas. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya bahwa pada condylus occipitalis melekat vertebrae cervicalis 1 atau atlas. Nah, ini adalah tulangnya. Di bagian tengah, kita dapat langsung mengidentifikasi sebuah lubang, yaitu foramen vertebrale. Kemudian, ada lagi lubang di sampingnya, yaitu foramen transversarium, yang merupakan bagian dari processus transversus.
Kemudian di bagian sini terdapat tuberculum anterius dan di arah sebaliknya tuberculum posterius. Nah, bagian ini merupakan arcus anterior Atlantis, kemudian yang bagian bawahnya arcus inferior, arcus posterior Atlantis. Lanjut, pada vertebrae cervicalis 2 terdapat tulang bernama axis. Nah, vertebrae cervicalis 2 adalah vertebrae cervicalis yang paling unik karena kan terdapat dens axis seperti ini. Kemudian pada puncak dens axis dinamakan apex dentis. Nah, kemudian ini merupakan corpus vertebrae. Kemudian pada tampakan dari depan atau tampakan anterior, kita dapat melihat adanya foramen transversarium seperti pada atlas. Terdapat juga foramen vertebrale. Nah, di foramen transversarium juga merupakan bagian dari processus transversus. Terdapat processus transversus. Kemudian pada bagian bawah terdapat processus spinosus yang tidak terdapat pada atlas. Baik, selanjutnya di sini terdapat vertebrae thoracicae seperti pada gambar. Ini merupakan vertebrae thoracicae 1 yang dapat dilihat atau dapat diidentifikasi. Yang pertama merupakan bagian korpus atau badan dari vertebrae. Kemudian adanya foramen vertebrale. Kemudian terdapat juga processus spinosus seperti pada vertebrae cervicalis kedua sampai ke 7. Nah, kemudian di sini juga terdapat processus transversus. Nah, tulang yang melengkung ini merupakan contoh dari costa yang melekat pada vertebrae thoracicae. Selanjutnya yang bisa diidentifikasi yaitu fovea costalis dan fovea costalis superior yang merupakan tempat melekatnya articulatio capitalis costae seperti pada gambar sampingnya. Kemudian terdapat juga lamina arcus vertebrae. Selanjutnya ini merupakan vertebrae lumbales. Contoh dari vertebrae lumbales yang dapat kita identifikasi, yang pertama terdapat juga bagian corpus vertebrae. Dan di bagian luarnya ini merupakan epifisis annularis. Kemudian terdapat juga foramen vertebrale, terdapat processus spinosus, kemudian ada processus costalis, kemudian ada processus mamillaris, kemudian di bagian dalamnya merupakan processus articulatio superior. Processus articularis superior. Nah, selanjutnya ini merupakan os sacrum. Nah, pada tampakan anterior dari os sacrum atau tampakan depan dari os sacrum, kita dapat mengidentifikasi adanya basis osis sacri bagian atas ini, kemudian adanya promontorium bagian pinggir dari basis osis sacri, dan di bagian bawah disebut apex osis sacri. Nah, selain itu kita juga dapat melihat adanya linea transversae yang membagi os sacrum menjadi 5 segmen. Kemudian terdapat juga foramina sacralia anteriora. Nah, selanjutnya kita dapat melihat adanya ala osis sacri. Dan pada tampakan posterior atau tampakan belakang, kita dapat melihat adanya beberapa krista. Yang pertama, crista sacralis mediana, kemudian crista sacralis medialis, kemudian crista sacralis lateralis. Nah, kemudian terdapat juga canalis sacralis, dan di bagian bawah tembusan dari canalis sacralis merupakan hiatus sacralis. Kemudian di bagian dalam juga terdapat
dapat dilihat adanya foramina sacralia posterior. Selanjutnya, pada bagian paling bawah dari axial skeleton yaitu os coccygeus. Pada os coccygeus tidak banyak hal yang bisa kita identifikasi. Seperti yang saya katakan sebelumnya bahwa os coccygeus terbagi menjadi 4 segmen. Segmen pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Kemudian yang terlihat jelas adanya cornu coccygea atau tanduk seperti terminologi medis pada umumnya, yang merupakan yang dimana cornu dikenal sebagai tanduk. Selanjutnya, pada tampakan depan atau tampakan anterior pada tubuh manusia dapat kita identifikasi adanya sternum seperti dasi yang akan saya jelaskan menggunakan gambar ini. Pada bagian sternum kita dapat mengidentifikasi adanya incisura jugularis, kemudian adanya incisura clavicularis yang merupakan tempat melekatnya clavikula. Kemudian terdapat incisura costae 1 sampai dengan 7. Begitu pula pada bagian sampingnya terdapat juga incisura costae 1 sampai 7. Nah, sternum terbagi menjadi 3. Yang pertama, ini merupakan manubrium sterni. Kemudian ini merupakan corpus sterni. Kemudian yang di bawah ini merupakan processus sipoideus. Kemudian garis yang membagi antara manubrium sterni dan corpus sterni merupakan symphysis manubrio sternalis. Kemudian yang memisahkan antara manubrium sterni dengan processus sipoideus merupakan symphysis siposternali. Selanjutnya, ini merupakan contoh tulang kosta. Nah, pada bagian kosta juga tidak banyak yang bisa kita identifikasi. Di sini terdapat kaput kosta. Kemudian di bagian bawahnya terdapat kolum kosta. Kemudian ada facies articularis tuberculi costae. Kemudian di bagian bawah facies terdapat tuberculum costae. Nah, kemudian ini merupakan corpus costae. Tetapi bagian sudut ini dinamakan dengan angulus costae, yaitu sudut. Nah, pada bagian costae yang ini terlihat jelas bahwa adanya sulcus yang dinamakan dengan sulcus costae. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai ekstremitas atau tulang apendikular, yang dimana tulang apendikular terbagi menjadi 2, yaitu ekstremitas atas dan ekstremitas bawah. Ekstremitas atas terdiri dari cingulum pectorale atau tulang yang hanya bisa berotasi, dan pars libera membri superior yang dimana dapat bergerak lebih bebas dari cingulum pectorale. Cingulum pectorale sendiri terdiri dari clavikula, dan di belakang sini terdapat scapula. Nah, pertama-tama saya akan membahas dari clavikula. Clavikula sendiri, pada gambar tersebut kita dapat mengidentifikasi beberapa hal. Ini merupakan korpus clavikula. Kemudian ada ekstremitas sternalis. Kemudian ada ekstremitas acromialis. Kemudian terdapat tuberculum conoideum. Dan kemudian kita juga dapat melihat adanya linea trapezoidea. Selanjutnya pada bagian sini, ini merupakan facies articularis acromialis. Kemudian ini merupakan facies articularis sternalis. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai scapula. Tulang scapula, seperti pada gambar ini merupakan tampakan posterior dari scapula, sementara ini adalah tampakan anterior. Nah, sementara ini merupakan tampakan lateral dari scapula. Kita akan saya akan menjelaskan dari tampakan posterior dari scapula. Yang pertama dapat terlihat spina scapula, kemudian margo medialis,
margo lateralis, margo superior, angulus superior, angulus inferior, fossa supraspinata, fossa infraspinata karena dia berada di bagian bawah dari spina scapula. Kemudian ada fossa supraspinata yang dinamakan supraspinata karena berada di bagian superior dari spinata atau spina scapula. Kemudian terlihat juga di sini adanya akromion. Selanjutnya kita akan membahas mengenai tampakan anterior atau tampakan depan dari scapula. Yang pertama yang bisa kita identifikasi yaitu adanya fossa subscapularis. Kemudian terlihat juga margo lateralis, margo medialis, angulus inferior, angulus superior, dan margo superior. Kemudian di bagian sini, ini merupakan processus conoideum, processus coracoideus. Kemudian pada bagian yang tumpul ini merupakan cavitas glenoidale, tempat melekatnya caput humeri. Nah, untuk melihat lebih jelas cavitas glenoidale, kita bisa melihat pada gambar lateral dari scapula. Kemudian di sini juga dapat kita lihat adanya akromion yang sejajar dengan spina scapula. Kemudian di atasnya adalah processus coracoideus. Nah, ini merupakan margo lateralis. Dan ya, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang humerus. Pada humerus yang dapat kita identifikasi yang kita mulai dari atas yaitu caput humeri. Bagian atas dari humerus yang akan melekat dengan cavitas glenoidal di scapula. Kemudian terdapat juga dua kolom pada humerus. Yang pertama kolom anatomicum yang miring ini, kemudian adanya kolom chirurgicum. Nah, kolom chirurgicum merupakan bagian dari tulang humerus yang paling mudah fraktur. Nah, kemudian di sini juga terdapat dua tuberculum, yaitu tuberculum majus yang nampak lebih tinggi dan tuberculum minus. Selanjutnya terdapat crista tuberculi minus dan minoris dan crista tuberculi majoris. Di sini juga terdapat sulcus intertubercularis atau sulcus yang berada di tengah-tengah tuberculum. Nah, selanjutnya pada bagian bawah kita dapat melihat adanya trochlea dan capitulum humeri. Capitulum humeri adalah bagian ini dan trochlea humeri adalah bagian ini. Nah, kemudian terdapat juga fossa radialis. Kemudian terdapat fossa coronoidea. Nah, pada fossa ini merupakan bagian tempat melekatnya coronoideum dan radialis, tulang radialis. Nah, ini merupakan tampakan depan atau tampakan anterior dari humerus, sementara ini merupakan tampakan belakang atau tampakan Yang akan kita bahas selanjutnya adalah os ulna atau tulang ulna. Kita mulai dari tampakan depan atau tampakan anterior dari os ulna. Kita dapat mengidentifikasi adanya incisura trochlearis yang akan melekat pada trochlea humeri. Kemudian terdapat juga incisura radialis, kemudian adanya tuberositas ulnae, kemudian adanya processus coronoideus. Nah, pada bagian sini terdapat lubang yaitu foramen nutritium. Terus di bagian bawah kita dapat melihat caput ulnae dan processus styloideus ulnae. Nah, pada bagian samping kita dapat melihat jelas adanya olecranon yang akan juga bergantung pada
tulang humerus, os humerus di bagian belakang. Nah, ini merupakan fossa olecranii di mana nantinya akan ditempati oleh olecranon pada tulang ulna. Selanjutnya yang akan kita bahas yaitu ossa manus. Os manus terbagi menjadi 3, yaitu carpi, metacarpi, dan digitorum. Nah, kemudian pada bagian carpi terdapat sangat banyak tulang kecil yang bisa kita identifikasi. Di sini terdapat os scapoideum berbentuk seperti S, kemudian ada os lunatum, kemudian ada os triquetrum di bawah sini, kemudian terdapat os pisiform, kemudian os trapezium, os trapezoideum, os capitatum, dan yang terakhir ada os humeri. Os hamatum. Kemudian pada bagian metacarpi tidak banyak yang bisa kita identifikasi, hanya bisa melihat os sesamoideum atau bagian ujung-ujungnya. Kemudian pada bagian digitorum kita dapat mengidentifikasi adanya corpus palangis, kemudian ada caput palangis, kemudian ada basis palangis. Nah, bagian ujung dari jari disebut tuberositas palangis distalis. Selanjutnya, ini merupakan tampak keseluruhan dari ekstremitas atas. Terdapat scapula, clavicula, humerus, ulna, dan radius. Ulna dan radius. Selanjutnya kita akan membahas tulang panggul atau pelvis. Ini merupakan tampakan atas dari tulang pelvis. Sementara yang bagian tengah ini merupakan bagian dari axial skeleton yang merupakan sacrum dan os coccygeus. Jadi kita hanya akan membahas bagian samping dan kiri dan kanan dari pelvis. Kemudian pada bagian bawah yang menyatukan antara pelvis dextra dan sinistra terdapat symphysis pubis. Nah, ini adalah tampakan dextra dari os pelvis. Yang dapat kita identifikasi dari os pelvis, yang pertama yaitu adanya tuber ischidi atau tulang duduk. Tuber ischidi atau tulang duduk pada tubuh manusia. Nah, kemudian di sini juga terdapat spina ischiadica. Kemudian ada crista iliaca. Kemudian kita juga dapat mengidentifikasi adanya foramen obturatum atau lubang yang terdapat di tengah ini. Kemudian terdapat incisura ischiadica majoris atau incisura ischiadica major, dan di bawah sini merupakan incisura ischiadica minor. Nah, kemudian di bagian atas ini terdapat spina iliaca posterior inferior. Kemudian di bagian atasnya merupakan spina iliaca posterior superior. Kemudian di sini terdapat spina iliaca anterior superior, dan di bagian ini merupakan spina iliaca anterior inferior. Nah, ini merupakan fossa iliaca. Sementara ini merupakan facies sacropelvia. Itu saja yang dapat diidentifikasi dari tulang-tulang yang nampak dari pelvis. Sekarang kita lanjut ke tulang terbesar pada tubuh manusia, yaitu tulang femur. Nah, pada tulang femur yang dapat kita identifikasi di bagian atas, yaitu adanya column femoris bagian ini. Kemudian adanya trochlea hunter major di bagian atas dan trochlea hunter minor yang di bagian bawah. Nah, ini merupakan caput femoris. Dan di bagian caput femoris terdapat bagian yang mendatar yang merupakan fovea capitis femoris. Kemudian lanjut
Di bagian dalam sini, di dekat dengan kolom femoris, terdapat fossa trochanteria. Selanjutnya, ini merupakan corpus femoris atau badan dari femoris, dan di bawah kita dapat melihat epicondylus lateralis dan epicondylus medialis. Maaf, untuk lebih jelasnya kita dapat melihat epicondylus medialis dan epicondylus lateralis. Ini adalah bagian lateral dari femur, karena bagian kaput dari femur itu akan mengarah ke medial atau mengarah ke dalam sumbu tubuh manusia. Kemudian kita juga dapat melihat facies patellaris, tempat melekat dari patellaris nantinya. Kemudian adanya tuberculum adductorium. Dan pada bagian posterior atau tampakan posterior dari fibula, kita dapat melihat adanya fossa intercondylaris di bagian sini. Dinamakan fossa intercondylaris karena dia berada di antara condylus lateralis dan medialis. Di atas sini juga terdapat linea atau garis yang merupakan linea intercondylaris. Selanjutnya kita akan membahas mengenai tibia atau tulang kering pada tubuh manusia. Nah, yang pertama yang bisa kita identifikasi adalah condylus lateralis dari tulang tibia. Condylus lateralis dari tulang tibia. Kemudian adanya condylus medialis. Dan pada bagian tengah tampak depan, ini terdapat tuberositas tibiae. Kemudian ini merupakan margo anterior. Kemudian ini merupakan area intercondylaris anterior. Selanjutnya kita melangkah pada bagian bawah dari tibia. Yang pertama yang bisa kita identifikasi adanya corpus tibia. Kemudian adanya incisura fibularis, tempat melekatnya os fibula nantinya. Kemudian ada juga facies articularis inferior, dan terdapat juga malleolus medialis yang menjadi mata kaki bagian dalam pada tubuh manusia. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai tulang fibula. Yang pertama yang dapat kita identifikasi dari tulang fibula adanya apex capitis fibulae. Apex capitis fibulae yang bagian tajam ini. Kemudian adanya caput fibulae. Kemudian adanya facies articularis capitis fibulae. Kemudian adanya column fibulae. Dan kita melangkah pada bagian bawah. Bagian bawah fibula terdapat facies articularis malleoli lateralis bagian sini. Kemudian terdapat juga fossa malleoli lateralis. Nah, itu saja untuk bagian fibula. Lanjut, kita akan membahas mengenai struktur tulang penyusun telapak kaki manusia. Yang pertama yang bisa kita identifikasi yaitu adanya talus, yang merupakan bagian yang cukup besar nampak di sini. Kemudian bagian tengah pada talus itu dinamakan dengan trochlea tali. Kemudian bagian bawah talus terdapat calcaneus. Kemudian terdapat caput tali yang merupakan bagian antara ini. Kemudian adanya os cuboideum. Kemudian os naviculare. Kemudian ada os cuneiform medialis, os cuneiform intermedialis, os cuneiform lateral. Kemudian terdapat juga articulatio trasmolateralis pada bagian depan yang menghubungkan antara cuneiform dengan basis osis metatarsi. Kemudian lanjut pada bagian struktur jarinya. Di bagian paling ujung ini merupakan phalanx distalis, kemudian phalanx media, kemudian phalanx proximalis. Nah,
Itu saja untuk tulang penyusun kaki. Nah, ini merupakan tampakan keseluruhan dari ekstremitas bawah. Yang pertama terdapat pelvis atau tulang pinggul, kemudian ada femur, kemudian ada fibula, kemudian ada tibia. Juga phalanx atau tarsal. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Permisi Kak, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.